Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, konsekuensi atau resiko yang harus ditanggung oleh anak di luar nikah ini adalah tidak, ya, bapaknya itu, ayah biologisnya itu tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah itu. Ya, sekali lagi, konsekuensi yang harus ditanggung oleh anak yang lahir di luar nikah itu, dia tidak boleh mendapatkan hak perwalian dari ayah biologisnya. Ya, karena itu tidak ada di dalam Islam. Karena hak perwalian itu nanti ada ketika ayah ibunya yang melahirkannya itu melalui hubungan nikah yang sah. Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah itu pernah menjelaskan pendapat jumhur ulama. Ya. Jumhur ini adalah mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam As-Sawri, Imam Al-Laits, dan juga Imam Asy-Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa wali-wali nikah itu ialah mereka yang tergolong asabah, ya, ahli waris. Asabah, terutama dari pihak laki-laki, dan tidak ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara dari ibu, dan anak saudara seibu, dan juga zawil arham lainnya. Nah, jadi di sini jumhur ulama menafikan jalur perwalian itu dari jalur ibu, ya, jalur ibu, dan hanya mengiyakan hak wali itu dari jalur bapak. Nah, sementara jalur bapak di sini putus, ya, putus perwalian itu. Kenapa? Karena bapak yang menjadi ayah biologisnya terhalang karena faktor kelahirannya di luar nikah dan tidak melalui akad nikah yang sah. Nah, kalau seperti itu, siapa yang menjadi walinya? Nah, ada petunjuk dalam hadis Nabi SAW bahwa Fas-sultanu waliyun man la waliyalah. Jadi sultan, penguasa, atau siapapun yang diberi wewenang oleh penguasa seperti KUA, ya, itu bisa menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali, ya, termasuk anak perempuan yang statusnya lahir di luar nikah, ya, itu walinya nanti wali hakim, ya, atau yang diberi wewenang oleh pemerintah di dalam hal mengurus pernikahan. Nah, para ikhwah dan akhwat sekalian, hukum menikahi wanita hamil. Ini sekarang kan lagi hamil nih. Ada wanita yang sudah hamil tanpa menikah nih, hamil di luar nikah, masih hamil. Itu gimana hukumnya menikahi wanita itu? Ya, kalau di masyarakat kita sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, kalau di masyarakat kita sekarang ini, biasanya wanita yang ketahuan hamil itu, ya, segera dinikahi oleh orang lain. Apakah orang lain itu orang yang memang menzinahi perempuan itu, melakukan hubungan dengan wanita itu sehingga hamil, atau juga dinikahi oleh orang lain, bukan laki-laki yang menghamilinya. Itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata nomor 272. Ya. Jadi ada ditulis di situ, kemudian juga ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 284. Di mana di situ dikatakan bahwa saya bacakan saja bunyi pasalnya itu, bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah, antara, ya, di luar nikah dari
gadis, dari seorang ibu yang masih gadis dan dari seorang laki-laki yang masih perjaka, itu dapat diakui sekaligus dapat disahkan, kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau dalam sumbang itu. Ya. Adapun yang dimaksud anak-anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang dilarang kawin antara kedua anak tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, undang-undang kita, kitab undang-undang hukum perdata itu membolehkan menikahkan dua pasangan zina ini. Ini kita belum melihat secara Islamnya, baru secara perdata saja. Sehingga bunyi pasal ini sebenarnya pernah dikomentari oleh seorang ahli hukum Islam juga. Ya, kalau saya lihat sih masih termasuk muridnya Ibu Profesor Huzaimah Tayanggo tadi, yaitu Bapak Profesor Fathur Rahman Jamil. Ya, pernah menulis dalam sebuah artikel tentang wanita yang hamil di luar nikah ini, dan beliau mengomentari bunyi pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu. Beliau menyoroti karena seolah-olah undang-undang ini memberi ruang bagi pasangan muda-mudi untuk melakukan hubungan seks di luar nikah, ya, di luar nikah, dan itu membuka peluang untuk terjadinya pergaulan bebas, karena di ujung-ujungnya mereka bisa dinikahkan, ya, di ujung-ujungnya bisa dinikahkan dan boleh mengakui anak itu sebagai anak dari keduanya. Nah, sehingga ada semacam kelonggaran di dalam pemberlakuan hukum di sini, di mana ya anak-anak muda yang tidak punya iman yang kuat ya bisa saja berprinsip bahwa toh nanti kita juga akan menikah, ya kita lakukan saja hubungan itu sekarang, toh nanti juga hubungan ini bisa disahkan dan anak ini juga bisa menjadi anak kita. Nah, beliau komentari itu sebagai titik lemah dari undang-undang ini karena memberi ruang untuk terjadinya hubungan transaksi seksual yang tidak resmi di luar nikah yang sah. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Ya, pertama ittifaq. Jadi ittifaq itu ada semacam kesepakatan di kalangan para ulama kita bahwa wanita yang hamil karena zina itu boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya. Ya, boleh dinikahi oleh laki-laki yang menzinahinya jika anak lahir. Jadi ini maaf ada salah ketik di sini. Jika anak lahir setelah 6 bulan, ya. Jadi setelah mereka berdua ini menikah, pasangan tadi yang melakukan hubungan tidak sah ini kemudian menikah karena adanya kehamilan. Nah, satu, kedua, kalau anak yang dikandung oleh istrinya ini lahir setelah 6 bulan pernikahan, setelah 6 bulan setelah akad nikah, maka anak itu boleh dinasabkan kepada ayahnya itu atau suaminya itu. Ini menurut kesepakatan para ulama. Ya, tapi dengan syarat anak itu lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah. Dan tidak disahkan, ya, dan tidak disahkan atau tidak disahkan jika kurang dari 6 bulan. Artinya kalau anak itu lahir tapi kurang 6 bulan dari usia pernikahan yang sah, ya, dari akad nikah, maka anak itu tidak bisa disahkan, tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya itu atau yang menikahi ibunya itu. Nah, kenapa bisa begitu? Ikhwas sekalian. Nah, karena usia kehamilan 6 bulan dalam Islam itu yang paling minimal. Jadi usia kehamilan seorang wanita yang paling minimal menurut Islam itu adalah 6 bulan. Dan ini sesuai dengan pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika beliau memahami 2 ayat yang ada di layar ini.
Ya, dari mana kita mengambil kesimpulan bahwa usia 6 bulan itu adalah usia minimal kehamilan seorang wanita yang bisa diakui anak di dalam rahimnya? Itu kita lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, kalau Allah Ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Jadi masa mengandung sampai menyapihnya, selesai menyusui, itu jumlah totalnya selama 30 bulan. 30 bulan. Lalu coba kita perhatikan ayat yang kedua dalam surah Luqman ayat 14. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Nah, jadi seolah-olah maksud menyapi itu dijelaskan dalam ayat ini, bahwa durasi waktu seorang wanita menyapi, menyusui, dan menyapi anaknya itu selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? Ada 24 bulan. Jadi kalau dikurangi jumlah 30 bulan, 24 bulan, ya, 30 bulan dikurangi 24 bulan, karena itu masa menyusui dan menyapi, berarti tinggal 6 bulan. Sementara bunyi ayat dalam surah Al-Ahqaf ini mengatakan bahwa masa mengandung sampai menyapi itu 30 bulan. Di dalam ayat kedua dijelaskan bahwa lama seorang wanita menyusui dan menyapi itu 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Jadi 30 bulan dikurangi masa menyusui dan menyapi 24 bulan, tersisa 6 bulan. Jadi masa hamil yang dimaksud dalam ayat ini itu 6 bulan. Nah, inilah yang dijadikan alasan hukum oleh ulama kita, mengatakan bahwa minimal seorang perempuan itu mengandung itu 6 bulan. Jadi artinya kalau ada seorang istri yang sah melahirkan anak usianya usia kehamilannya 6 bulan, maka anak itu sah dan dinisbatkan kepada suaminya. Nah, adapun maksimal wanita itu hamil itu kasuistik, ya, kasuistik. Artinya dari pengalaman para ulama, ya, seperti Imam Malik mengatakan bahwa masa paling lama wanita hamil itu 5 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun. Imam Ahmad mengatakan juga 3 tahun sampai ada juga 2 tahun. Namun kebanyakan, ya, yang terjadi di lapangan itu bahwa seorang wanita itu hamil antara 9 sampai 10 bulan. Tapi minimalnya ini kata Al-Qur'an, 30 bulan dikurang 24. Jadi 6 bulan. Nah, karena adanya ayat ini, inilah yang menjadi rujukan para ulama kita membatasi usia kehamilan yang sah dan bisa diakui sebagai anak itu adalah 6 bulan. Makanya kalau kurang dari 6 bulan, hanya 5 bulan misalnya lahir anak itu, maka anak itu tidak bisa disahkan menjadi anak nasab dari ayah yang menikahi ibunya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Ya, kawan sekalian, masih kelanjutan dari pembahasan ini. Bagaimana hukumnya jika yang menikahi itu bukan laki-laki yang menghamili? Jadi orang lain yang menikahi. Nah, jadi waktu masih tinggal di kampung dulu itu kan sering terjadi kasus seperti ini. Ada sering wanita hamil menghamili pacarnya, lalu kemudian pacarnya kabur, gitu kan? Pacar laki-lakinya kabur. Tinggallah perempuan ini sendiri menanggung malu bersama orang tuanya. Nah, solusi sosial masyarakat yang terjadi di kampung, sebagian kampung itu, kalau ada kejadian seperti ini, itu mencari laki-laki lain yang bersedia menikahi anak itu. Kalau di kampung saya itu disebut dengan, kalau bahasa saya itu pasampo siri, artinya itu penutup malu, menutupi malu keluarga. Karena kalau sampai anak ini melahirkan anaknya, tidak ada suaminya, itu aibnya bertambah besar. Ya, aibnya semakin besar. Maka untuk menutup malu itu,
Ya, harus dicari laki-laki yang bersedia menikahi anak itu. Nah, yang banyak terjadi itu kalau seorang laki-laki kabur dari tanggung jawab, itu biasanya kalau ada kakaknya laki-laki atau ada adiknya laki-laki, itu sering ditarik untuk menikahi wanita itu. Sering seperti itu. Ya, yang penting itu bisa menutupi aib dan malu keluarga. Nah, sekarang dalam Islam itu boleh nggak sih orang lain itu menikahi wanita hamil yang bukan dia yang menghamili? Gitu? Nah, setelah tadi kita bahas di depan bahwa itu boleh oleh jumhur ulama, sekarang gimana kalau bukan dia yang menghamili, tapi dia yang harus menikahi wanita itu? Nah, sekelompok ulama, ya diantaranya ada Imam Hasan al-Basri, gitu. Ini bukan perbuatan, maaf, bukan perbuatan zina, ini perbuatan zina. Perbuatan zina itu membatalkan pernikahan. Artinya, jika seorang laki-laki menikahi perempuan yang berzina dengan orang lain, itu tidak dibolehkan, menurut ulama ini. Sementara jumhur ulama selain kelompok yang pertama membolehkan, sama seperti yang sebelumnya tadi. Jadi jumhur atau mayoritas ulama itu membolehkan laki-laki lain yang bukan sang penghamil itu menikahi wanita yang hamil untuk menikahi wanita yang hamil itu. Itu dua pendapat. Nah, di mana letak perbedaan pendapat itu? Sebenarnya sumber dasar hukumnya itu sama. Kedua pendapat yang bertentangan ini itu masing-masing berargumen dengan ayat yang kita lihat di layar ini. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Jadi penzina wanita tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina atau seorang musyrik, dan itu diharamkan untuk orang-orang beriman. Nah, kelompok pertama memahami secara zahir ayat ini, bahwa secara zahir ayat ini yang boleh menikahi wanita hamil yang berzina itu hanya laki-laki penzina juga seperti dia. Itu yang dipahami oleh pendapat pertama tadi seperti Imam Hasan al-Basri, sehingga dia mengatakan bahwa perbuatan zina membatalkan pernikahan. Artinya orang lain yang bukan melakukan perbuatan itu tidak boleh menikahi wanita yang berzina dengan orang lain. Ya, karena dia memahami zahir ayat ini bahwa yang boleh menikahi wanita penzina itu hanya laki-laki yang berzina dengan wanita itu. Sementara pendapat yang kedua, jumhur ulama memahami ayat ini tidak seperti pendapat yang pertama. Justru yang kedua ini memahami bahwa maksud ayat, ya, maksud dari ayat di atas itu, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ya, jumhur memahami bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hanya mencela perbuatan zina itu. Ya, mencela perbuatan zina, tapi tidak ada pengharaman untuk menikahi wanita zina. Nah, jadi jumhur mayoritas ulama memahami bahwa muatan ayat ini hanya berupa celaan, ya, celaan terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh pelaku ini. Tapi bukan berarti haram hukumnya menikahi wanita zina itu. Ya. Ya, jadi artinya menikahi wanita zina itu perbuatan yang tidak pantas, tidak bagus, tapi itu boleh di dalam Islam. Nah, kemudian yang menguatkan pendapat jumhur ini, jumhur ulama, ada hadis dari Abdullah bin Abbas, ya. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala, ya, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna mra'ati la tamna'u yada lamis. Ini dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku itu la tamna'u yada lamis. Jadi kalau diartikan bil makna hadis ini, istriku ini terlalu terbuka dengan orang lain, maksudnya. Ya, terlalu terbuka dengan laki-laki lain, maksudnya seperti itulah.
tidak menjaga diri dengan baik. Dia tidak menjaga kehormatannya sebagai istri saya, sehingga dia terbuka hubungannya dengan laki-laki lain. Nah, mendengar itu Rasulullah mengatakan, "Gharibha," kalau gitu jauhkan dia. Ya, artinya tinggalkan dia. Ya, qala, ya, akhafu an tatba'aha nafsi. Ya Rasulullah, saya khawatir hati saya masih sangat, ya artinya ungkapan ini mengandung pemahaman bahwa suaminya ini masih sangat suka dengan istrinya. Saya takut meninggalkan dia, gitu, karena takut hati saya masih berat untuk melepaskan dia. Apa mendengar itu kata Rasulullah, di satu sisi dia mengakui istrinya cukup terbuka hubungannya dengan orang lain, tapi di satu sisi dia tidak mau kehilangan istrinya. Ya kata Rasulullah, kalau begitu pastamti biha, kalau gitu nikmati hubungan kamu dengan istri kamu. Nah, jadi artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Seandainya wanita penzina ini tidak boleh dinikahi oleh orang lain, maka pasti Rasulullah tidak meminta, tidak menyuruh orang ini kembali bersama dengan istrinya, karena dia sudah menganggap istrinya itu sudah terbuka hubungannya dengan orang lain. Lagi pula hadis yang kedua ini, hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, la yuharrimul haramal halal. Ya, la yuharrimul harama al halal. Perbuatan haram tidak mengharamkan perbuatan halal. Bagaimana maksudnya? Hubungan suami istri tadi ini, laki-laki yang melapor kepada Nabi ini, itu adalah hubungan yang sah. Karena antara laki-laki ini dengan perempuan yang dia anggap sangat terbuka dengan laki-laki lain itu, hubungan yang sah. Karena dia pasangan suami istri yang sah. Sementara yang dia tuduhkan itu, hubungan istrinya dengan orang lain, itu perbuatan yang haram. Nah, makanya kata Rasulullah, perbuatan yang haram itu tidak mengharamkan perbuatan yang halal. Ya, makanya tadi Nabi membolehkan dia lanjutkan hubungannya dengan istrinya. Walaupun istrinya mungkin di dalam anggapannya telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, sama dengan yang terjadi sekarang ini, jadi kalau terjadi hubungan di luar nikah yang sahih, misalnya ada seorang laki-laki atau perempuan punya hubungan dengan orang lain di luar pasangan resminya, tidak mesti hubungan pernikahannya itu kemudian batal, ya, batal dan selesai hubungan itu seperti pendapat yang pertama, tapi itu tetap berlanjut sebagaimana pendapat jumhur berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Imam Ahmad Ibnu Hambal kalau nggak salah menganjurkan, ya, malah menganjurkan kalau dia sudah tahu istrinya seperti itu, lebih baik dia meninggalkan. Karena bagaimana mungkin dia akan merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dalam hidup kalau dia tahu istrinya itu sangat terbuka hubungannya dengan laki-laki yang lain, ya. Maka itu tidak membuat dia nyaman di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga ada ulama yang menyarankan agar sebaiknya dia selesaikan saja hubungan itu, lalu kemudian membangun hubungan yang baru dengan wanita yang lebih baik. Ya, itu hukum menikahi wanita yang hamil. Masih ada waktu, Saudara Jasa? Masih Ustaz, masih ada masih 10 menit sampai kita selesaikan, Ustaz. Baik, ini kita percepat. Saya sengaja mengutip ini, kompilasi hukum Islam nomor 8 tentang kawin hamil pasal 53, ya. Karena kompilasi hukum Islam ini banyak sekali menjadi rujukan para hakim di Indonesia. Karena memang ini diakui oleh negara kompilasi hukum Islam ini di dalam memutuskan perkara yang terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam nomor 8 tentang kawin hamil, ya, pasal 53 disebutkan, satu, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Nah, makanya di tengah masyarakat itu, kalau terjadi kasus seperti ini, biasanya mereka dinikahkan di KUA.
ya, atau di rumah Pak Imam yang biasanya ditunjuk oleh KUA sebagai yang suka menikahkan ini nih. Raja Sa paling tahu lah ini, karena baru menikah dia. Nah itu ya. Jadi itu yang berlaku. Makanya kalau terjadi kasus seperti ini di masyarakat, itu langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ya. Nah, kalau tidak kabur, kalau kabur ya tadi itu, siapa saja bisa ditarik untuk menikahi, untuk menutupi aib keluarga. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1, ya, dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anak. Nah, jadi bisa saja ketika perempuan itu sudah mengaku hamil di hadapan orang tuanya, bisa saja langsung dilakukan hubungan pernikahan. Nah, jadi ya wallahu alam, banyak yang mengatakan kenapa terjadi seperti ini, karena biasanya katanya biaya nikah terlalu mahal, ya. Dia sudah melamar calonnya, pihak wali perempuannya memasang tarif terlalu tinggi untuk uang belanja dan sebagainya, sehingga muncul rasa lemah di pihak laki-laki sehingga memilih jalan pintas seperti ini, ya. Makanya di dalam Islam itu kita tidak boleh mempersulit pernikahan, ya. Kita berpedoman kepada hadis Rasulullah bahwa iltamis walau khataman min hadid, ya. Kalau kalian tidak mendapatkan apa-apa untuk jadi mahar, jadikan mahar itu walaupun itu cincin yang terbuat dari besi biasa gitu, ya. Yang penting ada nilainya. Jadi perkawinan itu tidak harus dipersulit sehingga terjadi kejadian seperti ini, ya. Nah, jadi pasal kedua ini bahwa pernikahan itu bisa dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anak, ya. Kan ada ulama yang berpendapat seperti Al-Hanafiyah itu tidak membolehkan menikah perempuan itu yang hamil itu sampai anak itu lahir. Ya, sampai anak itu lahir baru boleh dia menikah. Tapi selama dia belum lahir dia tidak boleh menikah. Tapi dalam KHI, kompilasi hukum Islam ini, itu boleh dilangsungkan pernikahan terlebih dahulu. Yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil itu tidak diperlukan perkawinan ulang. Nah, jadi kalau nanti anak hasil hubungan ilegalnya itu sebelum menikah secara resmi lahir, tidak perlu dia ulang lagi pernikahan, ya, pernikahannya. Setelah anak lahir itu, setelah anak yang dikandung sebelum nikah sah itu lahir, tidak perlu diulang lagi pernikahan. Ini yang menjadi pedoman pemberlakuan hukum Islam, terutama dalam kasus seperti ini di Indonesia. Karena itu sudah tertuang di dalam kompilasi hukum Islam nomor 8 tentang kawin hamil pasal 53. Nah, ini kembali ke bab awal tadi itu tentang anak mula'anah. Jadi di awal tadi sudah saya jelaskan tentang adanya sikap saling melaknat antara suami istri ini, menyatakan siap menerima laknat dari Allah kalau memang yang dia tuduhkan itu benar, baik suami maupun istri. Nah, karena anak yang dikandung istri itu diingkari oleh suami dan dikuatkan dengan li'an, ya, laknat, pernyataan mula'anah sebanyak 4 kali sebagai pengganti saksi, ya, maka dalam hal ini ada hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, la'ana baina rajuli wa mar'atihi pantafa min waladiha fafarraqa bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ah. Ya. Jadi Nabi SAW pernah melakukan li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, lalu kemudian berakhir dengan berakhir dengan tidak mengakui anak itu dari anak suaminya, dan itu Nabi pisahkan keduanya, lalu kemudian anak itu diikutkan dengan ibunya. Ya. Jadi kalau dipisahkan karena lian itu, anak itu nanti dinisbatkan kepada ibunya dan tidak dinasabkan kepada bapaknya. Nah, hadis di atas menjelaskan tentang putusnya hubungan anak lian dengan ayahnya karena anak tersebut dinilai asing, ya, bukan anaknya, ya, dinilai asing oleh ayahnya,
dan antara keduanya tidak ada nasab. Ya, karena ayahnya sudah mengingkari dan sudah dikuatkan dengan li'an, ya, siap menerima laknat dari Allah, ya, maka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, laki-laki itu boleh menikahi jika anak itu perempuan. Nah itu tadi kenapa kita bahas di depan, ada pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkan anak zina dan anak lian itu dinikahi oleh laki-laki itu karena memang itu tidak ada hubungan secara Islam. Dia menjadi orang lain. Nah, kedudukan hukum anak mula'anah sama dengan kedudukan hukum anak zina, ya. Baik dalam masalah hubungan nasab, hubungan kewarisan maupun dalam hal-hal perwalian. Jadi kalau terpisah karena seperti ini, maka ayah laki-laki yang sudah meli'an ibunya ini tidak berhak tidak ada lagi hubungan nasab, tidak berhak saling mewarisi, dan tidak ada hak untuk menjadi wali jika suatu saat anak itu mau menikah, karena sudah diingkari oleh laki-laki atau suami ibunya. Terakhir, para jamaah sekalian yang saya muliakan, anak syubhat. Nah, ini anak syubhat. Anak nggak jelas ini. Nah, dalam kaitannya dengan anak syubhat, syubhat itu ada dua macam. Ada syubhat perbuatan dan ada syubhat akad. Nah, misalnya ada mana yang dimaksud dengan syubhat perbuatan? Ada orang yang menikah tapi belum pernah melihat istrinya. Dia hanya akad dengan dengan walinya gitu. Nah, ketika mungkin mau berhubungan, ya, mungkin tempatnya gelap sehingga tidak kelihatan apakah benar itu istrinya atau bukan, sehingga dia melakukan hubungan. Ternyata setelah melakukan hubungan baru ketahuan ternyata yang melakukan hubungan dengannya itu bukan istri yang dia nikahi, tapi wanita lain. Nah, itu kan nikah syubhat namanya. Ya, kalau menurut saya sih kok bisa terjadi, kok bisa-bisanya nggak klarifikasi dulu gitu. Ini istri saya apa bukan? Tapi ada kejadian seperti itu, karena ini dibicarakan oleh para ulama kita. Nah, kalau itu terjadi, Bapak-Ibu sekalian, maka ini disebut dengan perbuatan syubhat, karena dia mengira itu istrinya padahal bukan. Ya, itu satu. Yang kedua ada syubhat akad. Dia berakad dengan perempuan yang sebenarnya tidak boleh dia nikahi. Ya, misalnya ada orang yang punya istri banyak gitu ya, di mana-mana gitu menikah. Nikah sana, talak sini, nikah sana, nikah sini gitu. Sehingga anaknya itu bertebaran di banyak wilayah, di banyak tempat. Nah, qadarullah misalnya, qadarullah, anak ini bertemu tapi tidak saling mengenal bahwa itu saudara kandung. Ya, dia hanya taunya dia asalnya dari Surabaya, dia dari Medan. Padahal ibunya yang di Medan sama ibunya yang di Surabaya itu madu satu sama lain. Cuman nggak ada yang kasih tahu. Terlanjur menikah dua orang ini. Nah, belakangan setelah mereka punya anak, baru mereka mendapat informasi bahwa ternyata wanita yang dia nikahi itu adalah adik kandungnya sendiri. Padahal sudah ada anak yang lahir dari hubungan itu. Nah, bagaimana status anak itu? Nah, itu disebut dengan anak syubhat. Nah, jadi anak syubhat di atas itu tetap diakui sebagai anak. Ya, secara Islam bisa mewarisi karena bukan hasil li'an, bukan hasil zina, ya, itu hasil dari akad yang sah gitu ya. Akad yang sah, hanya saja akad itu langsung dipasah, dibatalkan karena munculnya sebab tadi yang dadakan yang menyebutkan bahwa itu bukan itu mahram bagi dia, tidak boleh dia nikahi. Ya. Dan harus diceraikan untuk selamanya. Tidak boleh berlanjut pernikahan itu. Jadi kapan dia tahu bahwa itu adalah adik kandungnya sendiri, mahramnya dia nikahi, walaupun sudah anak-anak, maka saat itu juga dia sudah tidak boleh berhubungan suami istri lagi, dia harus diceraikan karena itu adalah mahramnya. Adapun anaknya tetap dinasabkan kepada ayahnya, dia boleh mewarisi, dia boleh menjadi wali dan sebagainya. Karena memang didahului oleh akad yang sah, tapi muncul arid namanya di dalam bahasa fikih.
Begitu juga dengan syubhat dengan perbuatan. Kalau terjadi karena perbuatan, karena itu perbuatan yang tidak disengaja, maka anak itu dinisbatkan kepada bapaknya dan itu dipisahkan untuk selama-lamanya. Gitu ya. Saya kira itu saja presentasi terkait dengan anak di luar nikah di dalam Islam. Kalau ada pertanyaan, bolehlah kita diskusi selama itu saya mampu untuk jawab. Ya. Kalau saya tidak mampu jawab, nanti saya minta Ustadz Rajasa yang jawab. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkur Dr. Abdul Qadir ala hadhil madah al-jamilah. Terima kasih Ustadz, materi yang sangat menarik ini. Ada beberapa pertanyaan Ustadz mengenai materi pada pagi hari ini. Pertama dari Kevin Ustadz. Apakah anak hasil dari perzinahan juga wajib berbakti kepada orang tuanya? Nah ini Ustadz. Karena ada mungkin anak yang rasa, oh ini saya juga bukan anak, saya anak zina, makanya sama orang tuanya dia, apakah masih wajib berbakti itu Ustadz? Nah, kemudian pertanyaan kedua itu bagaimana bentuk azab bagi seorang laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan perzinahan? Gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Baik. Apakah masih ada kewajiban berbakti kepada orang tua yang gitu ya? Jadi gini, saya cuma ingin melihat sisi hubungan sosialnya saja, gitu ya. Sebagai perbandingan, kita tidak mengkias, kita tidak menganalogi, hanya sebagai gambaran saja. Orang tua yang tidak Muslim, kita memiliki orang tua yang non Muslim. Ya, dalam artian dia kafir, orang tua kita kafir, kita Muslim. Itu kita tetap berkewajiban untuk menghormati mereka. Ya, kita tetap harus memperlakukan mereka seperti orang tua pada umumnya, ya, yang Muslim itu. Ya, itu kewajiban kita di dunia. Nah, kalau tadi dalam pandangan Profesor Dr. Ibu Huzaimah itu bahwa status anak itu tidak bisa dihilangkan, ya, sebagaimana pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah tadi itu, ya, karena dalam pertimbangan bahasa dan urf misalnya itu tidak bisa dihilangkan status anak itu, ya, sehingga tanggung jawab sosial itu tidak bisa juga diabaikan. Ya, kadang-kadang orang tua karena dia tahu itu adalah darah dagingnya, walaupun tidak resmi, tetap biasanya dia mengulurkan bantuan ke anak itu. Apakah itu biaya hidup, biaya sekolah, dan sebagainya sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, kalau itu berlaku, saya kira tidak ada salahnya kalau kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan ayah yang yang menzinahi ibu kita. Ya. Karena kita tidak ada urusan dengan perbuatan orang tua kita itu. Sebagai anak kita nggak ada urusan, itu urusannya dengan Allah. Itu dosanya dengan Tuhan. Itu dosanya dia tanggung nanti di hadapan Allah. Ya. Syukur-syukur dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah, Allah maafkan dosa itu. Tapi sebagai seorang anak, Islam mengakui bahwa anak yang lahir itu tetap bersih, sama dengan anak yang lain. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Setiap anak yang lahir, apapun prosesnya, setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi anak zina itu bukan anak kotor, ya. Anak zina itu bukan anak yang langsung berlumuran dosa dia lahir, enggak. Dia tetap suci seperti anak-anak yang lain. Ya, orang tuanya lah yang bermasalah. Jadi jangan karena dosa orang tua kita itu terus kita juga ikut durhaka kepada orang tua. Ya, jadi kita sebagai anak tidak ada kaitannya dengan dosa orang tua kita. Itu nanti mereka berdua yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai seorang anak, apapun itu statusnya, apakah itu anak sah atau hanya sekedar anak biologi saja, itu menurut saya itu tetap kita harus memperlihatkan sikap bakti kita kepada kedua orang tua, ya. Masa kepada orang lain kita boleh berbuat baik, kepada orang ya tua sendiri kita tidak menunjukkan bakti kita. Baik, ada lagi? Ya, bagaimana azab bagi orang yang melakukan perzinahan, laki-laki atau perempuan?
Di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa itu masuk dalam ranah apa namanya moral gitu ya. Ya kita semua tahu bagaimana pandangan Al-Quran tentang zina itu ya, bahwa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sabila. Iya, jadi jangan mendekati itu karena itulah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sanksi hukum Islamnya, kalau hukum Islam yang berlaku kan jelas bahwa di zaman Rasulullah itu ada wanita yang dirajam karena melakukan perbuatan itu. Makanya karena perbuatan zina ini sulit sekali dibuktikan karena harus ada 4 saksi dan hanya bisa terbukti dan memang di zaman Rasulullah itu ada karena pengakuan. Ya, dia mengakui melakukan perbuatan itu sehingga dilakukan hukum rajam. Ya. Hukum rajam dan itulah hukuman di dunia ini. Kalau di akhirat nanti akan lebih besar lagi. Oleh karena itu yang merasa melakukan itu sebaiknya banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap yakin dengan Maha Pengampunnya Allah gitu ya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ya. Insya Allah Allah akan maafkan ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok orang-orang yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa atta ibu mindan bi kamanla dan bala. Jadi orang-orang yang tobat dari dosanya, apakah itu dosa kecil atau dosa besar, dengan sebenarnya taubat, ya, lalu kemudian Allah terima tobatnya, insya Allah kamanla dan bala. Dia seperti orang yang tidak punya dosa lagi. Ya, mudah-mudahan orang tua yang memulai awal nikahnya tadi dengan perbuatan itu, lalu kemudian dia resmi menjadi seorang pasangan suami istri yang sah, mudah-mudahan dia tobat dengan perbuatannya itu, lalu kemudian dia minta ampun kepada Allah, dan berusaha memperbaiki hubungannya dan mendidik anak sebaik-baiknya. Ya, wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lagi, Ustaz, dari Bu Yuli Rahmawati. Ustaz, jika kita tahu seseorang dulu itu menikahi wanita yang dizinainya, kemudian melahirkan anak perempuan. Ketika anak itu sudah dewasa dan akan menikah, bapaknya menjadi wali nikah, padahal kita mengetahui hal itu tidak boleh. Pertanyaannya, apakah pernikahannya sah? Yang kedua, kita yang hadir di pernikahannya apakah berdosa karena tidak memberitahukan bahwa bapaknya itu nggak boleh jadi wali? Gimana, Ustaz? Iya. Sebelum menikah itu kan harus ada verifikasi dulu dari pihak pencatat pernikahan ya, sebelum menikah. Dan di sini diperlukan kejujuran seorang orang tua sebenarnya. Dan itu bisa diakali dengan mewakilkan perwalian itu kepada wali hakim. Karena juga yang umum juga seperti itu. Nah, tapi kan kita lihat kasusnya tadi, pada saat dia melakukan perbuatan itu, terus hamil menikah, kan kita lihat tadi jumhur mengatakan kalau dia menikah dan anak itu lahir masih di atas 6 bulan, kan dia bisa mengakui anak itu. Dia bisa mengakui dan itu bisa dinasabkan kepadanya. Itu masih sah. Ya, dan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau anak itu lahir setelah umurnya di atas 6 bulan, ya 6 bulan itu masih bisa dinisbatkan anak itu kepadanya, kecuali yang kurang dari 6 bulan. Ya. Tapi kalau misalnya yang jelas, yang penting dia mengakui ya. Ya, walaupun di atas 6 bulan lahir, kalau dia tidak mengakui itu nggak bisa terjadi perwalian itu. Tapi kalau misalnya di atas 6 bulan, walaupun dari hasil hamil seperti itu sebelumnya dan dia mengakui itu dia yang melakukannya, maka itu bisa dinisbatkan kepada ayahnya dan dia sah menjadi ayah secara Islam buat anaknya. Nah, itulah kenapa tadi kompilasi hukum Islam itu bunyinya seperti itu, karena dasarnya pendapat ulama itu. Ya, kenapa dalam kompilasi hukum Islam itu kalau terjadi perbuatan dua remaja misalnya kemudian hamil lalu kemudian dinikahkan dan sah hubungan keduanya dan anak yang lahir dari situ bisa juga dianggap bagian dari anaknya dan itu diakui, itu tadi
terilhami dari pendapat-pendapat ulama tadi itu, sehingga itu dibakukan di dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Tapi kalau misalnya ibunya dinikahi setelah menjelang lahir anak itu dan sebagainya, atau kurang dari 6 bulan, ya ayah itu harus tahu diri bahwa ini menyangkut masalah sah atau tidaknya pernikahan anak perempuannya, gitu loh. Ya, perempuannya. Dia harus kasih tahu, jujur kepada, nggak usah jujur kepada keluarga kalau merasa malu gitu ya. Dia boleh sampaikan secara tatap muka langsung kepada pihak wali hakim atau KUA bahwa Pak, status saya itu buat putri saya itu sebenarnya seperti ini gitu. Nah, bagaimana supaya ada jalan terbaik, semuanya baik, saya langsung serahkan saja hak perwalian itu kepada wali hakim. Ya. Dan nanti saya kondisikan dengan keluarga saya, kan kalau saya berhalangan kan ada adik kandung saya atau kakak kandung saya atau ada putra saya yang lain bisa jadi wali kalau saya tidak bisa menjadi wali. Tapi itu bisa dikondisikan dengan kompromi keluarga kalau memang itu membuat malu keluarga. Dan itu bisa dilakukan kesepahaman sebenarnya, ya. Tapi kalau memang tidak bisa dan sudah terlanjur menikahkan itu, ya. Menikahkan itu, maka ya secara hukum Islam anak itu harus menikah kembali karena anak itu juga mungkin tidak tahu apa-apa. Tapi kalau anak itu menyadari suatu saat bahwa ternyata dulu ayahnya yang menikahkan dia bukan dalam kapasitas sebagai seorang wali buat dia, ya dia harus perbaharui pernikahan itu. Ya, dia harus perbaharui pernikahan itu. Ya, itu namanya memilih dua sesuatu yang ringan risikonya, ya, atau mencegah hal-hal yang lebih buruk. Wallahu a'lam. Ya, mungkin ini juga menjadi ujian bagi seorang ayahnya itu, Ustaz, ya, untuk mengakui dosa dia itu, Ustaz, ya. Karena jangan memang menutupi perbuatan tapi mengorbankan orang lain, anaknya ya, dikorbankan. Ya seperti itu mungkin. Ya, dan tapi juga kita jangan mudah juga menuduh orang berzina, itu tidak boleh juga, Ustaz, ya. Nanti kena qadzaf itu, Ustaz, ya. Iya, makanya juga kita tahu bahwasannya bapak itu nggak boleh karena berzina, ya harus sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah dijelaskan. Apakah anaknya lahir di bawah 6 bulan, atau kalau sama masih 6 bulan, kita tidak bisa mengklaim dia tidak berzina. Tinggal apakah dia mau mengakui atau tidak. Seperti itu, Ustaz, ya. Ya. Tayyib. Kemudian pertanyaan dari Ibu Anti. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya kaitan dengan fikih nih. Nanti ini sebenarnya sangat menarik juga. Ustaz, bagaimana tadi sampaikan bahwa ada seorang tokoh dalam mazhab Hambali yang dalam kasus bapak biologis tidak boleh menikahi anak zina karena lebih manusiawi. Tadi uruf, Ustaz, ya, masuk ke dalam uruf. Nah, bukankah harusnya dilakukan berdasarkan mana hujah yang paling kuat? Nah, ini ngomongin tarjih bainal adillah nih, Ustaz. Nah, bagi orang awam sangat sulit membedakan mana hujah yang lebih kuat dari keduanya. Apakah pertimbangan yang seharusnya mendasari keputusan tersebut? Yang pertama. Pertanyaan kedua, tadi disampaikan bila anak lahir di atas 6 bulan, maka akan mendapatkan nasab ayah. Nah, mungkin pertanyaan pertama dulu, Ustaz, baru nanti masuk ke pertanyaan kedua. Baik, tadi masalah uruf itu kan untuk menyikapi statement Imam Malik dan Imam Syafi'i terkait kebolehan menikahi anak zina itu dari laki-laki yang menghamili ibunya. Nah, jadi menurut sebagian ulama itu tidak manusiawi melakukan itu. Tidak manusiawi jika dia yang menanam benih itu secara ilegal, secara tidak sah di rahim seorang perempuan, lalu kemudian anak itu lahir besar menjadi seorang perempuan dewasa, lalu kemudian dinikahi lagi oleh orang tua ayah yang menghamili ibunya dulu. Nah, ini menurut pandangan sebagian ulama ini tidak manusiawi dia lakukan itu. Ya, karena bagaimanapun kalau status anak sah secara agama itu tidak bisa dilegalkan dengan hubungan itu misalnya, tapi minimal menurut urf dan bahasa itu tidak bisa dinafikan bahwa itu anak biologis. Dalam darah anak itu mengalir darah laki-laki itu, walaupun tidak secara Islam. Nah, ini yang menjadi pandangan oleh para ulama, sehingga anak zina itu tetap menjadi anaknya walaupun statusnya sebagai istilah uruf saja, istilah tradisi, adat.
Tapi secara hukum Islam ya tetaplah anak itu tidak punya hak apa-apa terhadap ayah biologisnya. Nah, lagi-lagi ini pandangan fikih ya. Artinya semua berhak di sini memberikan pandangan yang benar menurut pandangan masing-masing. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat Abu Hanifah dalam hal ini dan Imam Ahmad Ibnu Hambal terkait dengan tidak bolehnya menikahi anak zina atau anak li'an itu. Ya, bagaimana perasaan kita menikahi anak perempuan yang kita tahu itu darah daging kita, walaupun itu kita lakukan secara tidak benar. Nah, adapun misalnya pendapat Abu Hanifah yang mengharamkan wanita itu dinikahi sampai anak itu lahir, ya itu salah satu hikmahnya ya agar wanita itu tidak sembarangan menyediakan dirinya untuk laki-laki lain. Karena konsekuensinya kan seperti itu. Apa dia mau nanti hamil tanpa suami dan anaknya lahir tanpa ada bapak gitu. Nah, di sinilah disebut dengan efek jerah. Jadi saya lihat pendekatan lizajri itu yang lebih ditekankan oleh Al-Hanafiyah sehingga tidak membolehkan perempuan itu dinikahi sampai anak itu lahir. Beda dengan ulama yang lain seperti Imam Syafi'i dan lainnya yang membolehkan wanita hamil itu dinikahi tadi baik oleh yang menghamili maupun oleh orang lain. Wallahu a'lam. Baik. Menarik memang Ustaz ya. Jadi memang Ibu Anti dalam kajian usul fikih nanti juga ada mungkin ya itulah pentingnya mengapa kita harus belajar ilmu syariah ini secara detail ya Ustaz ya. Karena nanti juga kita harus tahu juga mana dalil yang qot'i, mana dalil yang zanni, baru nanti juga bisa akan memutuskan. Karena dua-duanya ini tidak ada dalil qot'inya Ustaz ya. Imam Syafi'i pun tidak cuma menggunakan logikanya Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah juga menggunakan logika Imam Abu Hanifah. Seperti itu Ibu Anti, makanya insya Allah dengan kuliahlah di Istis Amanah insya Allah akan mendapat pencerahan ya Ustaz ya. Sekalian promosi ini Ustaz. Oke, baik. Kemudian pertanyaan kedua, tadi disampaikan bila anak lahir di atas 6 bulan maka akan mendapatkan nasab ayahnya. Jadi apakah boleh menunda menikah bagi pasangan zina dengan perhitungan agar tercapai tujuan mendapatkan nasab dari ayahnya? Atau bukan menunda mungkin Bu ya? Memajukan. Kalau menunda ya jadi tidak dapat nanti nasabnya. Iya. Jadi dari bahasa kompilasi tadi seperti itu. Makanya itu tadi kenapa saya singgung di masyarakat ya. Di kampung saya yang saya tahu selama ini, karena begitu ketahuan ada peristiwa seperti itu, ada kasus seperti itu, ya biasanya dalam waktu yang sangat singkat itu harus dinikahkan itu. Dinikahkan itu. Jangan sampai tercium ke masyarakat luas bahwa ada wanita yang hamil tanpa suami. Nah, biasanya dalam hitungan jam, hitungan hari itu sudah ada yang menikahi anak itu biasanya. Dan itu dulu waktu saya masih di kampung, masih kecil itu, saya sering menyaksikan kondisi seperti itu. Ya. Jadi ketahuan hamil hari ini, mungkin besok itu sudah ada pernikahan. Walaupun pernikahan sifatnya bawa tangan dulu ya. Yang penting ini ada suami aja dulu untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Maka tidak segan-segan kalau laki-lakinya kabur, ya laki-laki yang bersedia siapa saja di situ bisa saja nanti diajak untuk menikahi wanita itu. Yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi bukan menunda ya, Bu. Kalau menunda nanti malah tambah singkat waktu hamilnya. Jadi dipercepat. Nah, untungnya ini bukan untungnya sih, bukan kehendak Allah seperti itu. Ya, dalam usia 1 sampai 2 bulan kan biasanya perempuan itu sudah bisa ketahuan hamil atau enggak ya, melalui tes dan sebagainya. Jadi masih ada waktu 6 sampai 7 bulan untuk mengandung setelah dia dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau yang lain. Saya kira seperti itu, Pak Raja. Baik, sekarang Ustaz. Kemudian ada pertanyaan, kebetulan pertanyaannya agak mirip Ustaz dari Bu Elvira dengan Bu Dian Nurhandiawati. Assalamualaikum Ustaz, apakah wanita yang hamil di luar nikah, kemudian lahir anak sebelum 6 bulan usia pernikahan, apakah setelah anak lahir, mereka harus dinikahkan kembali Ustaz? Gitu. Jadi ada argumen yang bilang, kalau sudah lahir anaknya ya nikah ulang supaya sah menurut syar'i. Gimana Ustaz? Apakah harus nikah lagi Ustaz setelah anaknya lahir?
Enggak, tidak perlu menikah. Tadi kan kita sebutkan tidak perlu menikah, cuman anak ini statusnya yang harus dibedakan. Jadi orang tuanya kalau sudah menikah ya sudah. Artinya kalau sudah akad sahih dalam keadaan hamil tadi itu nggak masalah dengan akad nikah itu selama memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kita persoalkan tadi ini anak ini di atas 6 bulan atau di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan ya boleh diilhaq dengan bapaknya. Tapi kalau di bawah 6 bulan itu tidak bisa. Tidak bisa. Walaupun nantinya dalam kehidupan selanjutnya dia akan bersama terus. Tapi nanti saat-saat tertentu ada hak yang tidak bisa ditunaikan oleh orang tua ini kepada anaknya. Seperti tadi pertanyaannya Ibu siapa tadi itu? Yang menjadi wali nikah. Iya, Bu Yuli. Iya, wali nikah itu. Nggak bisa. Orang tua itu harus paham. Makanya ya kita berterima kasih nih kepada STIS nih sudah mengadakan kajian fikih keluarga seperti ini nih. Artinya dengan adanya kajian seperti ini kan kita sudah tahu nih. Ya. Karena bisa jadi ada orang tua yang tetap nekat menjadi wali buat anaknya karena mungkin dia nggak paham dengan hukum seperti ini. Orang mau mengingatkan juga nggak paham dengan hukum seperti ini. Nah, itu artinya tidak bisa disalahkan 100% jika itu terjadi. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau sampai suatu saat anak yang dinikahkan oleh walinya yang sebenarnya tidak boleh menjadi wali itu tahu bahwa statusnya seperti itu dan sebenarnya orang tuanya tidak boleh menjadi wali, anak ini harus mengulang pernikahannya di hadapan wali hakim. Dia harus terjadi nikah karena dianggap pasah yang sebelumnya itu fasad, dianggap rusak, ya. Nah, tapi apakah yang lalu itu implikasi? Ya itu kita nggak masalah. Jadi al-Islamu yajubu ma qablahu itu. Ya, kalau kita baru tahu sekarang ya berarti yang lalu kita nggak dibebani dengan persoalan itu. Ya, kalau kita tahu sekarang ya kita perbarui sekarang dan selanjutnya kita akan tenang. Nah makanya perlunya orang tua yang ex pasangan seperti itu tahu hukum seperti ini agar nanti tidak berimplikasi kepada anak-anaknya di kelak ketika dia menjadi wali terhadap anaknya, di mana sebenarnya dia tidak tidak sah. Ya, walau alam. Saya kira seperti itu jawabannya. Baik Ustaz, Masya Allah. Sebenarnya pertanyaan ini masih banyak Ustaz. Ada 8 atau 7. Mungkin satu lagi ya Ustaz ya. Satu lagi ya Ustaz ya. Boleh. Nanti mungkin sisa pertanyaan silakan japri ke saya. Biar nanti saya lanjutkan ke Ustaz Abdul Qadir. Biar nanti dijawab secara pribadi Ustaz ya mungkin ya. Baik Ustaz, jika ada seorang wanita dari Pak Mulyadi dari Kepulauan Riau. Jika seorang wanita hamil oleh ayah kandungnya. Nah ini ada beberapa kasus mungkin pernah dengar juga saya di beberapa media itu. Seorang ayah menghamili anak kandungnya. Nah, bolehkah nikah dengan laki-laki lain dalam keadaan hamil? Siapa yang berhak menjadi wali nikahnya? Nah, ini kan yang menghamili ini bapaknya nih. Gimana? Apakah tetap yang jadi wali bapaknya? Secara hukum kalau kita nggak bicara anak yang dikandung itu ya, kita nggak bicara itu lain urusannya. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah perempuan anak ini, anaknya yang sedang mengandung ini kan, ibunya. Kalau dulu anak perempuan ini lahir dari akad nikah yang sahih dengan bapaknya itu, ya, dengan bapaknya, maka anak ini tetap walinya adalah ayah yang menghamili itu. Kalau dulu akad nikah sah dengan ibunya ya. Ya, maksudnya istri bapaknya, bukan dia sebagai anak yang dihamili oleh bapaknya. Nah, kenapa masih boleh menjadi wali? Ini kita berbicara boleh atau tidak dulu. Persoalannya nanti pantas atau enggak, atau apa masih bisa jadi wali itu nanti lain. Ini kita berbicara boleh apa enggak di dalam agama. Ya boleh. Karena tadi ada hadis dari Aisyah itu bahwa la yuharrimul haramul halal, perbuatan haram tidak mengharamkan perbuatan halal. Perbuatan haram adalah perbuatan antara ayah dan anak kandung tadi. Sementara akad nikah anak ini dengan laki-laki lain itu perbuatan yang halal. Maka perbuatan haram ini tidak otomatis mengharamkan perbuatan itu. Cuman masalahnya bisa nggak kejadian seperti itu? Ya, bisa nggak kejadian seperti itu? Ada seorang ayah yang menghamili
menghamili anak kandungnya, kemudian dia menjadi wali untuk pernikahan anaknya yang sedang mengandung anaknya itu dengan laki-laki yang lain. Saya kira secara sosial itu sulit untuk dibuat kenyataan. Tapi bisa saja orang tua ini menyerahkan walinya ke yang lain. Bisa. Kalau dia malu misalnya menjadi wali. Tapi secara hukum boleh. Karena tidak, perbuatan haram tidak mengharamkan perbuatan yang halal. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Kemudian ada statement Baik. menarik juga Ustaz dari Pak Mulyadi. Tapi realita di masyarakat pernikahan dalam keadaan hamil lebih banyak disebabkan akibat pergaulan bebas, bukan karena kesiapan untuk menikah seperti terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Ya seperti mungkin itu seperti yang sebagaimana statement Prof. Fathur Rahman Jamil tadi ya Ustaz ya. Jadi kalau seandainya dibolehkan memang ya menjadi pintu orang jadi ya udah gampang berhubungan aja sebelum nikah. Cuma ya itulah dilemanya memang sekarang. Gimana Ustaz? Persoalannya di sini persoalan tarbiyah, ya. Orang tua gagal. Tidak semua juga anak seperti itu. Banyak juga anak yang bisa mengendalikan diri, gitu ya. Makanya disinilah peran orang tua itu di dalam mentarbiyah anak itu, menanamkan keimanan sejak dini, menguatkan keimanan anak, sehingga godaan-godaan di luar itu bisa mereka hindari dengan imannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, memang itu tugas orang tua. Jadi adanya kelalaian anak itu juga tidak bisa dilepaskan dari kelalaian orang tua. Ya, kalau kita orang tua sudah merasa mendidik dengan benar, yakin nggak kita merasa orang tua yang baik, sudah menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri anak kita? Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah mengajari anak kita tentang perbuatan yang halal dan perbuatan yang haram. Jangan-jangan selama ini kita nggak pernah menyampaikan perbuatan yang mendatangkan azab dengan perbuatan yang mendatangkan pahala kepada anak. Sehingga anak buta dengan itu. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu kan memang sudah diprogramkan ada pendidikan seks di usia remaja kan ya. Ya. Makanya sebenarnya Islam itu sudah mulai pendidikan itu sejak dini. Ketika umur 10 tahun, wa farik bainahuma fil madhaji kan itu. Kalau anak kita itu sudah mencapai 10 tahun, ada anak kita laki-laki, ada anak perempuan, itu kan kita sudah diminta untuk memisahkan mereka di tempat tidur. Nggak boleh lagi mereka tidur dalam satu tempat tidur. Mereka harus dipisahkan tempat tidurnya. Itu kan pendidikan pendidikan seks di usia awal, gitu. Di mana ketika anak itu bertanya, kenapa sih saya harus pisah tempat tidur dengan kakak saya? Gitu. Nah, nggak boleh perempuan itu kalau sudah dewasa begini, sudah harus begini, laki-laki harus begini. Itu kan pendidikan. Nah, itu dan seterusnya seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kadang-kadang pertahanan benteng keluarga itu juga sekokoh-kokohnya kadang-kadang juga roboh gitu ya oleh kondisi sosial yang ada di luar rumah. Ya, lingkungan maksud saya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sudah benar mendidik anak, mengarahkan yang baik. Tapi pengaruh lingkungan itu lebih kuat, ya. Ya, bisa jadi karena keberadaan anak di luar rumah itu lebih lama daripada keberadaan di dalam rumah. Sehingga benteng yang di rumah itu roboh, runtuh oleh pengaruh lingkungan. Sehingga anak kita terbawa arus oleh lingkungan. Oleh karena itu, ya kenapa kita ini berusaha mengirim anak-anak kita sejak kecil ke pesantren, ya tujuannya untuk itu, menguatkan itu sebenarnya. Dan dia dijauhkan dari pengaruh lingkungan di sekitar kita yang memang sudah sangat rusak. Nah, itu ikhtiar kita sebagai orang tua. Nah, jadi saya kira stakeholder di sini adalah kita semua, ya, membuat keluarga kita seislami mungkin, membuat lingkungan kita seislami mungkin, dan mengontrol, memonitor pergaulan anak agar tidak terlalu bebas bergaul di luar. Ya, itu tugas kita semua, orang tua, pemangku jabatan, pengatur wilayah, penentu kebijakan dan sebagainya. Makanya merubah akhlak itu harus mulai dari struktural yang paling atas. Ya, kalau yang di atas membuat aturan yang bagus, insya Allah ke bawah itu bisa jawantahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Tidak terasa kita sudah
1 jam 45 menit Ustaz, ya. Dari Kalau 4 ya tentunya. ya sudah 9.42. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Ustaz 1 menit. Silakan Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah. Pertama saya berterima kasih sudah dilibatkan dalam kajian yang saya kira cukup bagus ini. Yang kedua, terima kasih kepada semua ikhwat dan akhwat, ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam kajian ini. Kebetulan kami ini juga memang aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, ya. Silahkan ini mau dinilai promosi atau tidak, bahwa memang inilah yang kita kaji di dalam kuliah itu. Jadi anak-anak kita yang sedang kuliah sekarang di Al-Manar itu, inilah yang mereka pelajari, ya, di antaranya. Jadi di antara semua masalah-masalah ibadah, masalah al-ahwal, asyaksiyah seperti ini, mereka pelajari secara komprehensif, ya, komprehensif lintas mazhab. Jadi jangan ini, kalau tadi kami banyak menyebutkan banyak pendapat, karena memang itulah warna kami di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar, di mana kami ini menjabarkan pandangan-pandangan hukum para ulama terkait dengan masalah-masalah furu'iyah yang banyak beredar di masyarakat. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi daya tarik tersendiri buat antum-antum semua yang punya anak yang usia aliyah SMA, ya, mudah-mudahan bisa bergabung bersama dengan kami di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar untuk mempelajari dan mengkaji hukum syariah, ya, hukum-hukum Islam, sehingga nanti banyak generasi-generasi yang lebih paham akan hukum-hukum agamanya. Saya kira ini saja. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf seandainya ada tadi salah-salah kata, ya, salah-salah ucap dalam pertemuan ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkur Dr. Abdul Qadir Abu atas presentasinya pada pagi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kajian kita di kajian kedua ini sudah selesai di minggu pertama. Insya Allah kajian ketiga akan kita lanjutkan di Sabtu depan, di minggu kedua Ramadan, di Sabtu Minggu dengan tema yang juga sangat menarik. Bisa dilihat nanti di grup kajian Ramadan Weekend Fikih Keluarga kita. Masih ada waktu sekitar 2 jam sampai waktu zuhur. Yang belum melaksanakan sholat duha masih bisa melakukan sholat duha, bisa melanjut tilawah dan tadarusnya. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di para peserta. Saya mewakili Ustaz Abdul Qadir dan seluruh staf di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Akhirul kalam, kita tutup darsanal yaum bi qiraatil hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Subhanaka la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, syukran, terima kasih semuanya. Mungkin Ustaz, syukran Ustaz. Ya, terima kasih Ibu, ada teman-teman. Syukran. Syukran Ustaz. Ya, Ila liqa. Insyaallah.